Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya dan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mukjizat-mukjizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama dengan kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus pun berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kalau kita merenungkan apa yang kita dengarkan dalam sabda Tuhan, khususnya dalam bacaan Injil, kita akan teringat dengan peristiwa yang mungkin kerap kali kita alami, yaitu pulang kampung. Pada kesempatan ini, Yesus itu pulang kampung kembali ke kota Nazaret. Dan kita tahu Yesus disambut di tempat-tempat lain kecuali di kota ini dia ditolak. Saudara-saudari bisa membayangkan kalau saudara-saudari sudah menjadi orang sukses di kota, di Bekasi kayak ya, di mana begitu, pulang kampung pasti orang kampung mendengar cerita-cerita dari orang tua saudara-saudari gitu ya. Dan pasti orang ketika datang saudara-saudari tidak hanya disambut oleh keluarga, bahkan juga mungkin di depan gapura kampung saudara-saudari sudah ditulis namanya, "Selamat datang Pak Marijan," begitu, dan sebagainya. Dan itu adalah suatu hal yang wajar ketika orang juga, apalagi yang berjasa dan terkenal. Saudara-saudari pasti tidak tidak asing dengan nama yang namanya Lionel Messi. Dia di kotanya namanya Rosario di Argentina, itu ada mural yang sangat besar, satu gedung. Itu isinya atau gambar Lionel Messi, pemain sepak bola yang terkenal. Pas pulang kampung, wah dia diarak-arak pulang kampung. Begitu juga dengan Cristiano Ronaldo, ketika pulang kampung bukan hanya mural, dibuatkan patungnya bahkan. Karena merasa apa? Merasa bangga ketika dia pulang kampung, merasa orang kampung di situ diangkat derajatnya. Mereka mengeluh-elukan bak pahlawan. Kalau saudara-saudari ke Jepara, itu Raden Ajeng Kartini yang adalah pahlawan. Itu kota Jepara terkenal juga karena Raden Ajeng Kartini, bukan hanya karena ukiran saja. Mereka bangga punya pahlawan di situ. Dan bahkan juga hanya itu, saya saja yang adalah seorang yang biasa-biasa saja, ketika pastor Tabisan disuruh pulang ke kampung di Flores yang belum pernah saya pulang, di bandara itu seperti seorang presiden
sudah diberikan karpet merah, lalu kemudian dikalungkan yang namanya mawar, kalung mawar begitu, dan masuk ke ruang VVIP. Padahal saya baru tabisan. Dan kemudian di ruang VVIP sudah diajarin, Romo nanti kalau nanti kita arak dari bandara sampai kampung sekitar 2 jam, Romo nanti dadanya boleh begini, atau boleh begini begitu. Sampai diajarin begitu. Masuk ke mobil, disuruh berdiri, disuruh dada-dada sampai ke kampung begitu. Itu adalah sesuatu yang bagi orang kampung di situ, kalau menjadi pastor itu kebanggaan. Katanya begitu. Saya sudah mengalami itu. Nah, di tempat-tempat lain di dunia ini, seorang yang sukses begitu katanya diterima, dielu-elukan, dan bahkan juga diberikan sesuatu penghargaan. Tetapi yang aneh ini adalah di bacaan Injil ini, Yesus itu kurang terkenal apa? Dia menyembuhkan, membuat mukjizat, dan melakukan segala sesuatu yang spektakuler di kampung-kampung lainnya, di kota-kota lainnya, di daerah manapun. Dan dia pulang kampung, semua orang dengar dia, semua orang tahu dia, semua orang sudah mendengar mukjizat itu. Tetapi mereka menolak dia. Kenapa dengan orang-orang Nazaret ini? Kenapa kalah dengan orang-orang Flores? Kenapa kalah dengan orang-orang di Argentina? Kenapa kalah dengan orang-orang di Jawa? Ada apa dengan orang-orang Nazaret ini, saudara-saudari? Kalau kita dengarkan dalam bacaan Injil ini, ternyata masalahnya adalah sepele, yang buat mereka adalah besar. Mereka mengenal Yesus, mereka merasa lebih mengenal Yesus dibandingkan orang-orang yang lain. Dia ini adalah anak Yusuf, tukang kayu. Saudara-saudaranya ini. Kecilnya saya tahu begitu. Dan dia tidak mungkin adalah Mesias. Maka semua orang kecewa, dikatakan di situ. Semuanya kecewa dan menolak dia. Alasannya karena dia adalah anak tukang kayu, anak Maria, dan saudara-saudaranya ada di sini. Saudara-saudari, hal yang sepele ini bagi orang-orang di Nazaret ini adalah besar. Karena pola pikir dan anggapan mereka melihat Yesus yang sedemikian luar biasa itu, dari mana asal datangnya itu? Karena kalau Mesias tidak seperti yang mereka anggap dan pikirkan. Karena Mesias datang dari Bethlehem. Mereka tahu Yesus dari orang Nazaret saja, keturunan Daud, dan bahkan juga dia akan memiliki juga kemampuan untuk mengusir penjajahan Romawi. Tidak ada ciri-cirinya, dia adalah anak seorang tukang kayu yang tidak mungkin bisa mengusir penjajahan Romawi itu. Jadi yang dipikiran dari orang-orang Nazaret ini adalah apa yang mereka anggap sendiri, dan mereka menutup pikiran-pikiran lain mengenai Yesus. Dan akhirnya di situ dikatakan tidak terjadi mukjizat sedikit pun di situ. Saudara-saudari, kalau kita merenungkan peristiwa ini, bahkan juga kita mengalami dalam peristiwa hidup kita, bagaimana kita juga yang sudah mengenal Yesus mungkin juga bisa terjadi punya pengalaman seperti orang-orang Nazaret ini, yang juga menolak dan juga tidak atau kecewa dengan Yesus karena pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman-pengalaman yang membuat kita tidak sepikir dengan Tuhan. Pikiran kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya, dan itulah yang menjadi penolakan. Saudara-saudari, kalau kita merenungkan peristiwa-peristiwa yang kita dengarkan sebelumnya, Yesus itu luar biasa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan anak Yairus yang tadinya mau mati disembuhkan. Seorang perempuan yang tadinya tidak punya harapan lagi untuk sembuh, mengeluarkan banyak biaya, tidak sembuh juga, sembuh akhirnya. Dan badai topan diredakan. Intinya adalah dari pengajaran itu, semua orang yang datang kepada Yesus, yang dibuat mukjizat, Yairus perempuan itu orang yang tadinya tidak mengenal Yesus, malah dia justru imannya yang sangat besar, kepercayaannya yang sangat besar. Orang yang mengenal Yesus seperti para murid yang takut, tidak percaya, orang-orang Nazaret ini, inilah yang menjadi sumber di mana Yesus ditolak.
Jangan-jangan saudara-saudari, kita juga demikian dalam pengalaman hidup kita. Kita merasa sudah mengenal Yesus, tetapi sekaligus juga kita menolaknya dalam segala macam pengalaman yang terjadi pada kita yang tidak seturut dengan kehendak dan pikiran kita. Kita maunya begini, kok ternyata Tuhan belum mengabulkan. Kita maunya begitu, oh ternyata Tuhan kok tidak bisa mendengarkan doa saya. Dan kita tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi kehendak dan pikirannya Tuhan. Kalau Paulus dalam bacaan yang kita dengarkan ini dari 2 Korintus, yaitu bahwa dia ini adalah orang yang memiliki praktek sehati dan sepikir dengan Tuhan. Tentu kalau kehendaknya Paulus, dia sudah berjuang dengan susah payah mewartakan kabar sukacita. Dia sudah berjuang dengan luar biasa mengabarkan segala macam dengan memberikan juga apa yang dia miliki. Sampai dia pergi keluar dengan hartanya sendiri untuk berkhotbah dan mewartakan kabar sukacita. Tetapi apa upahnya? Dia dipenjara, dia disesah, dia bahkan juga tadi dikatakan ada utusan iblis yang menghalang-halangi saya dan mendapatkan berbagai macam tantangan dan bahkan dipenjara. Nah, tetapi di situ dia merasakan sehati dan sepikir dengan Tuhan ternyata bukan enaknya sendiri. Enaknya mungkin kalau saya sudah mewartakan begitu, dapatnya hal yang besar, upahnya besar di dunia, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kelancaran dalam pelayanan. Tetapi tidak. Dan Paulus menyadari itulah sehati dan sepikir dengan Tuhan. Jadi kalau kita pada hari ini sebagai seorang pelayan, entah pun kita sebagai orang yang awam biasa pun dalam kehidupan kita, kerap kali kita juga pingin orang atau pingin juga kita didengarkan Tuhan sesuai dengan kehendak kita. Tetapi kita kadang-kadang juga tidak sepikir dan seperasaan dengan Tuhan. Banyak hal yang tentu kita lakukan dalam pelayanan tentu bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Tetapi bagi Paulus, ketika saya mengalami kesulitan, ketika saya mengalami kekecewaan, disitulah Tuhan hadir, disitulah Tuhan ada. Inilah praktek orang yang sehati dan sepikir dengan Tuhan. Maka ketika kita merasa bahwa Tuhan belum mengabulkan doa-doa kita, Tuhan belum menjawab apa yang menjadi kehendak kita, jangan-jangan juga kita masih memiliki sesuatu seperti orang-orang Nazaret ini, yang tidak sehati dan sepikir dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena ada sebuah cerita yang sering kita dengar juga, ketika seorang yang sangat takwa sekali berdoa kepada Tuhan ketika berada dalam kebanjiran. Saya ngomong-ngomong banjir ini, mudah-mudahan saudara-saudari tidak kebanjiran. Cerita tentang banjir, ada 2 orang, yang satu orang ini adalah orang yang tidak pernah sembahyang, yang satu orang ini sering sembahyang. Dan mereka sama-sama kebanjiran rumahnya. Lalu kemudian orang yang berada dalam rumah yang tidak sembahyang ini, mereka dalam keadaan panik dua-duanya karena air sudah sampai seatap. Mereka naik ke atap rumah dan kemudian dievakuasi. Orang yang tidak sembahyang ini dibilang sama dalam tim SAR, ayo cepat turun, banjir sudah mau menaiki atap rumah. Mari datang kepada saya, naik perahu. Lalu semuanya naik ke situ. Sedangkan yang satu lagi yang percaya dan sembahyang kepada Tuhan, dia menantikan penyelamatan Tuhan. Biarlah nanti Tuhan yang menyelamatkan saya. Lalu kemudian dia tidak mau ikut sama tim SAR itu. Sampailah dia di atap yang sudah paling tinggi, lalu kemudian tertutuplah atap itu dan dia tenggelam. Sampailah dia di pintu surga, begitu ya, katanya begitu. Ditanya sama Tuhan, kenapa kamu sampai ke sini? Saya sudah minta pertolongan, harusnya saya sama dengan keluarga saya, tapi saya sudah sampai di sini, kenapa Tuhan tidak menolong? Saya sudah kirim utusan saya, tim SAR itu. Kenapa Tuhan kasih tim SAR itu? Kenapa tidak Tuhan tolong dengan jari-jari Tuhan sendiri? Nah, itulah Tuhan menjelaskan, kadang-kadang apa yang kita pikirkan tidak sepikir dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan berikan kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Orang diminta untuk melihat bagaimana rencana Tuhan terjadi dalam hidupnya, dan Tuhan dalam rencananya memberikan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Maka penyakit kita adalah seperti orang-orang Nazaret yang menutup diri dengan pikiran kita sendiri. Marilah
apa yang disampaikan oleh Santo Ignatius dari Loyola, sentire cum ecclesiae, sehati seperasaan dengan gereja, sehati seperasaan juga dengan Tuhan. Maka sebagai pelayan atau orang awam, kalau dia sudah sehati dan seperasaan dengan gereja, dengan Tuhan, maka pengabdiannya tulus, tidak minta pengabdian, tidak minta segala macam sesuatu, tidak minta ini dan itu, tetapi tulus seperti Santo Paulus. Dan semoga Tuhan memberkati kita. Amin.